Shalom, selamat pagi Ibu, selamat kita berjumpa kembali di pekan terakhir bulan Juni 2021 ini. Tidak terasa, kita sudah berada di pertengahan tahun 2021. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena firman-Mu selalu baru setiap hari. Berkat-Mu selalu baru setiap saat di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini mengawali seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan memberikan kekuatan dalam kehidupan iman percaya kami, supaya kami boleh senantiasa melanjutkan seluruh kehidupan dan karya kami dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37, saya akan bacakan ayat 33 sampai 34. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Demikian jawab firman Tuhan. Yesus bersabda, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam sepanjang kehidupannya." Perenungan kita pagi hari ini berjudul kebenaran atau fiksi. Jika ditanyakan kepada saudara, sudah berapa lama Anda mengikuti Yesus? Sudah berapa lama Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara? Apa jawaban kita? "Oh, sudah lama sekali saya lahir dari keluarga Kristen." "Oh, sudah lama sekali panjenengan durung lahir aku wis kenal Yesus." Sudah lama, benar. Tetapi pertanyaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan orang percaya adalah, seberapa dekat saudara dengan Yesus? Seberapa akrab saudara dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara? Seberapa berarti Yesus di dalam kehidupan saudara? Sudah kenal 40 tahun, sudah kenal 50 tahun, tetapi tidak terlalu akrab karena cuma seminggu sekali ketemu di gereja. "Oh, saya dekat, sedekat doa 3 kali sehari saat mau makan." "Oh, sangat akrab sekali. Tiap hari mengawali seluruh aktivitas saya ada perenungan pribadi. Saya bersekutu secara pribadi dengan Tuhan." Benarkah seakrab itu? Benarkah sedekat itu? Apa peran Yesus di dalam kehidupan Anda? Apa peran Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya? Benarkah peran Yesus yang begitu akrab dengan kita sangat berperan di dalam kehidupan kita? Sedekat kita dengan orang tua, sedekat kita dengan suami, sedekat kita dengan anak-anak kita, dia turut mempengaruhi seluruh keputusan di dalam kehidupan kita? Atau kita masih seperti anak kecil dengan teman bermainnya? Kita pernah memperhatikan ketika ada 2 orang anak kecil yang begitu akrab, setiap hari bermain bersama. Tetapi karena ada kesibukan orang tua, karena ada berbagai hal di dalam kehidupan mereka, terpaksa dipisahkan dalam waktu yang lama. Kemudian ketika bertemu kembali, mereka seperti orang asing. Mereka tidak bisa langsung saling menyapa satu dengan yang lain, tidak bisa langsung bermain seperti sebelumnya. Hubungan manusia dengan Tuhan pun kadangkala seperti itu. Kita mengaku kenal, kita mengaku akrab, tetapi pada kenyataannya kita merasa asing,
Kenapa? Karena ketika membaca firman Tuhan, kita membaca seperti membaca kisah fiktif, seperti membaca novel yang hanya ada di dalam angan-angan kisahnya. Padahal Alkitab adalah kebenaran yang hakiki. Tetapi karena hubungan kita yang kurang harmonis, yang kurang akrab dengan Tuhan, akhirnya kita membaca Alkitab seperti membaca kisah fiktif yang hanya terjadi di dalam angan belaka dan bukan kebenaran. Jika hal itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, artinya kehidupan beriman kita, hubungan kita dengan Tuhan perlu diupdate, perlu diperbaharui, perlu dicas kembali supaya kembali bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Perlu PDKT kembali dengan Tuhan, perlu pendekatan kembali dengan Tuhan, sebab bacaan kita menyaksikan bahwa setan pun mengenali Yesus dengan baik. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dia mengenal betul siapa Yesus. Setan itu begitu mengenal Yesus dengan segala kemahakuasaannya. Dia begitu mengenal Yesus yang kudus dari Allah. Dan dia tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk lari menghindar dari kuasa Tuhan. Dan tindakan satu-satunya yang dapat setan lakukan adalah mengakui kemahakuasaan Tuhan, mengakui kehebatan Tuhan Yesus. Karena itu dia patuh ketika Yesus berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita mendengar dan patuh melakukan segala perkataan firman Tuhan? Sudahkah kita patuh melakukan firman-Nya yang ada di dalam Alkitab? Ataukah kita masih membaca Alkitab seperti tidak ubahnya membaca karya fiksi yang tidak perlu dilakukan karena hanya ada di dalam angan? Mari kita merenungkan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita buktikan bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab adalah kebenaran melalui sikap hidup, melalui tindakan kita. Mari kita lakukan firman itu melalui kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat di dalam kehidupan kita setiap saat. Mari kita menjadi teladan, pelaku firman di dalam kehidupan kita lewat tutur kata, sikap hidup, pola berpikir yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat di mana kita berada. Sehingga ketika semua orang percaya menjadi teladan pelaku kasih Yesus, maka kota kita, bangsa kita akan melihat bahwa kasih Yesus itu indah dan luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami sudah kembali boleh belajar melalui Injil Lukas bahwa jaminan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan bukan ketika kami mengaku mengenal Yesus, bukan ketika kami mengaku percaya kepada kekuasaan Tuhan, tetapi ketika kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami hari lepas hari benar-benar menjadi kesaksian yang mewartakan kasih Yesus
sehingga orang-orang akan mengenal Yesus lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.